Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman. Salam sadar, salam waras. Teman-teman ingat ya, beberapa minggu lalu waktu ada debat live yang sangat heboh antara Pendeta Muri Wali dengan rekannya dan juga Ustadz Nababan dengan Profesor Egy Sujanda ya gitu ya, yang mana mereka memperdebatkan antara Tritunggal dan Tauhid kalau tidak salah, akhirnya menimbulkan kemarahan. Teman-teman, coba kalau penontonnya si Herman ini waktu itu lalu mendengarkan pemaparan-pemaparan dari Ustadz Nababan dan juga Profesor Sujanda, itu apa yang terjadi? Mungkin cocoklah argumentasi si Herman yang hanya lulusan SD ini, teman-teman. Pasti malu. Yuk, gimana videonya? Kita coba pikirkan. Ini dia. Apologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Ini coba apa yang mau kamu tanyakan dulu yang pakai kopiah hitam itu loh. Ya coba saya ingin tahu dulu. Itu dari tadi terus gini, coba saya mau coba dikasih itu, coba. Biar loh. Ayo coba tanya apa? Berdiri, kenalkan nama, kampung, RT, RW, kelurahan mana, coba. Tanya, berdiri. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Iya. Oke, ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini? Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Anda. Ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum.
Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu, waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi. Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda, moderator. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD, Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng, lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya, ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curhat di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke, itu madri gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam, moderator. Ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam, moderator. Gitu loh. Mohon maaf, moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat saya bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, loh, tadi sudah kedua. Dan yang pertama itu, tadi Anda sudah bilang kedua. Buat pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus, bagaimana menurut kajian arkeolognya ya. Terima kasih. Oke, selamat siang. Ya. Selamat sore. Dia kok fitnah kok. Kok musuh kami umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kok. Kalau kok menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya. Tadi lo ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu enggak boleh. Enggak. Mana boleh kalau dia nggak bisa buktikan. Ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataan. Maafin, gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Loh, dia berani menyatakan. Anda yang salah paham. Videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan mau nyangka mereka. Tapi memang harus menjaga. Enggak. Kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Yang kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Kembali juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi. Bukan masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Ababan dan Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu maksudnya. Sebentar. Itu maksudnya. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu aja nggak apa-apa. Maaf, ya, harus kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Prof. Udah ngakui salah, mestinya jujur kalah gitu loh.
Salah apa? Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Prof. Egi. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya, ketika tadi pertanyaan ya, tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai, sekarang silakan Anda bertanya tentang kontradiksi. Tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya itu terorisme. Ya itu maksud saya, berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau, karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja gua. Jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak perlu cabut statement. Saya paham betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Lo ngaku intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar. Saya jujur. Gini loh, Pak. Jujur apaan? Pak Profesor, gini. Bang, Anda Anda boleh itu tanya mana kontradiksinya? Maaf, saya ambil alih. Udah, silakan ini waktu gue lo ambil aja. Anda punya tidak relevan itu, tidak relevan. Anda tadi mengatakan justru lo yang relevan. Tidak relevan. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu, Pak. Pak, saya jelaskan dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu berkontradiktif. Ya, saya jawab, Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai mengenai Roh Kudus, ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain, ya? Kata Yesus dia diutus, ya. Itu di Yohanes. Ya, itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak, anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Udah. Waktu saya menjawab, Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Belum selesai, pertanyaannya belum selesai ya? 10 menit, sudah kita sepakati tadi. Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya. Udah 10 yang kedua harus ditambah. Yang kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua
Dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah sesuatu yang sangat logis. Sanggah dari tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi mengulang-ulang mengatakan kalau ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Gimana teman-teman, menurut teman-teman pemaparan atau pertanyaan argumentasi yang disampaikan oleh pria muslim ini teman-teman? Luar biasa bukan? Memang hal ini sudah pernah kita lihat, bahkan teman-teman juga mungkin sudah pernah melihat. Tetapi argumentasi atau opininya itu sangat membekas, supaya banyak orang yang semakin sadar untuk membahas dan mencari tahu tentang keyakinannya, untuk mendalami keyakinannya, baik secara sejarah dan juga arkeologi. Karena kalau keyakinan itu benar-benar fakta atau benar-benar pernah ada atau apapun itu, maka dia punya bukti-bukti. Mulai dari sejarahnya dan juga arkeologinya, pasti itu ada. Karena kalau ada sesuatu yang benar-benar fakta, pasti ada peninggalannya. Ya. Jadi kalau kita menyimak dengan baik, ya mungkin orang yang pada zaman itu waktu berdebat pasti kepanasan, apalagi yang ditunjuk yang bernama Ali dan lain sebagainya itu tuh. Lalu di saat yang sama pemuda ini bilang pendeta Manurung ini luar biasa, ya kan? Bisa menunjukkan dengan baik. Lah bagaimana dengan Islam katanya? Apa yang kalian argumentasi bisa nggak dibuktikan secara ilmu dan juga secara arkeologi supaya pemahaman dan pembahasan itu bagus begitu. Nah, teman-teman, dari sini saya mempunyai pikiran nih. Seandainya Bang Suherman ini, pemuda Islam ini, ada ketika perdebatan panas yang terjadi antara Muri Wali dengan Dr. Moses dengan juga lawannya Profesor Egi dan juga Ustadz Nababan, apa yang terjadi? Mungkin argumentasi yang sama ini menohok teman-teman. Karena pada saat debat itu teman-teman bisa cek di video saya, ada itu saya putar, ada kata-kata yang tidak pantas yang disebutkan oleh seorang profesor, sampai kata BUNUH dan kamu ini musuh Islam, begitu ya. Ini sangat tidak baik. Dan pada saat itu pendeta Muriwali bilang kalau sudah sampai seperti ini bukan akademis lagi, tapi sudah lain sebagainya lah begitu. Itu tidak pantas untuk diucapkan saat debat akademis, apalagi dari seorang yang memiliki gelar atau jabatan profesor begitu ya. Itu sangat memalukan sekali. Nah, saya membayangkan kalau Bang Suherman yang hanya lulusan SD ini ada saat itu, pasti malu teman-teman. Yang diminta adalah pembuktian, yang diminta adalah bukti-bukti secara akademik, bukan malah ngomong A dan lain B, apalagi sampai kata-kata yang kurang pantas disebutkan saat debat. Nah, teman-teman, menurut teman-teman seperti apa? Saya penasaran. Dan nampaknya Suherman ini, Suherman ya, atau Herman atau apa ya, pokoknya pemuda Islam inilah, karena dia mengaku Islam. Seandainya opini ini dipakai, pasti bisa buat mereka terbungkam juga gitu ya. Jadi teman-teman, saya hanya berpikir bahwa ketika opini ini dipakai untuk Islam atau para polemikus atau ustadz-ustadz yang selama ini membahas kekristenan, mungkin mereka tidak akan melakukan hal yang sama teman-teman. Pasti mereka sibuk untuk membahas kitab suci mereka, iman mereka, keyakinan mereka, apakah sesuai fakta dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu atau berkeyakinan sesuatu itu dasar ya imani saja, jangan, tapi harus ada bukti, arkeologi dan juga fakta-fakta yang mendukung, begitu ya teman-teman. Ya luar biasa sih dari argumentasinya, ya tak perlu kepanasan. Ini hanya sebuah kalimat satir untuk untuk orang-orang yang ini berdebat tapi tidak punya paham yang mendarat dan punya bukti-bukti begitu ya. Lebih nggak usah berdebat daripada ngancam-mengancam. Oke, tidak perlu kepanasan teman-teman. Sampai di sini video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.